Masih bingung mau mulai usaha warung sembako? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Arisal Ahmad Channel. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Di video kali ini aku akan sedikit sharing buat kalian yang masih bingung apa aja sih yang diperlukan, apa aja yang harus dibeli, modal segini cukup nggak? Nah, untuk modal sebenarnya berapapun kalian punya modal itu bisa banget. Kalau misalkan punya besar ya alhamdulillah kalian bisa beli dengan lengkap. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya sedikit tidak apa-apa juga. Nah, di sini aku akan membahas yang sedikitnya aja dulu ya guys. Maksudnya sedikit itu tidak sampai kayak ratusan juta, puluhan juta gitu, tapi ini buat kita yang pemula yang dengan modal minim itu kita udah bisa buat buka warung sembako. Nah, untuk yang pertama kalian harus sediakan tempat. Nah, kalau untuk tempat tidak harus beli, tidak harus buat dulu, tapi bisa di depan rumah, ditempatin yang paling pas aja di tempatnya di mana gitu. Nggak harus beli dulu, karena kalau harus beli bikin itu kan harus sewa dan peralatannya juga lumayan semakin mahal ya. Yang kedua itu etalase. Kalau etalase biasanya untuk menyimpan produk-produk kayak sabun gitu, kayak yang botol-botol gitu dimasukin etalase. Terus rak ciki. Kalau rak ciki itu biasanya buat jajanan ciki-cikian. Kemudian bisa juga mejanya nggak mesti meja baru ya, meja bekas juga nggak apa-apa, terus dilapisin dengan wallpaper kayak gitu biar lebih rapi. Itu bisa dipakai buat kayak kalian jualan makanan yang diecer gitu, kayak misalkan Yupi. Yang ketiga itu belanja keperluan produk toko ya. Kalau untuk keperluan produk apa aja yang harus dibeli, kalian bingung harus beli apa aja, aku udah bikin videonya. Di video sebelumnya aku udah ceritain produk yang paling laris, paling harus dibeli ya, paling cepet habis itu ada di video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja, di situ ada rekomendasi tentang produk apa aja yang harus dibeli di awal kalian buka toko sembako. Nah, dalam pembelian produk juga tidak harus banyak-banyak, yang penting komplit dulu. Nanti kalau misalkan ada yang jajan, biasanya ada yang nanya, misalkan Bu ada minuman dari Drink Bing Bang misalkan, ini belum ada misalkan, insya Allah nanti bawa. Nah, nanti baru beli lagi yang direkomendasikan sama pelanggan gitu. Jadinya jangan dulu beli banyak-banyak, jadinya sedikit aja, yang penting komplit dulu gitu. Nah, yang keempat, sediakan kalau misalkan warung sembakonya masih misalkan sedikit ya, masih kurang modal gitu, kalian bisa bikin minuman atau makanan yang diseduh di tempat gitu. Misalkan kan suka ada sales ataupun orang lewat itu biasanya minta kopi. Nah, kalau misalkan dijual kopi dalam bentukan sudah diseduh biasanya lebih mahal. Misalkan kopi yang biasanya dijual ecer itu satunya tuh 1.500, kalau diseduh itu bisa jadi 3.000. Jadi untungnya lebih besar daripada dijual secara langsung gitu. Itu bisa menambah keuntungan warung sembako kita. Yang kelima, ini juga bisa menunjang warung sembako kita tuh lebih berkembang lagi, yaitu sediakan token listrik, pulsa, PLN, OVO, Dana, dan sebagainya. Sekarang kan banyak banget aplikasinya yang bisa digunakan ya. Jadinya lebih gampang dan lebih mudah, harganya juga lebih murah. Jadi kalian bisa pakai aplikasi yang menurut kalian lebih murah aja. Kalau misalnya kalian punya modal lebih besar lagi, kalian bisa buka BRI Link. Itu karena bisa benar-benar semakin menguntungkan kita. Nah, jangan lupa bikin gantungan yang seperti ini supaya nanti yang rencengan itu bisa digantung dan lebih kelihatan lebih rame ya guys. Jadinya tuh lebih kelihatan lebih banyak dan juga lebih rapi gitu. Tapi kalau misalkan nanti sudah nambah modal nambah lagi keuntungan, bisa
beli etalase biar lebih bagus lagi. Nah, sedikit tips juga agar warung lebih berkembang itu jangan samakan modal yang dipakai di warung itu dipakai juga di rumah. Maksudnya dipakai buat kayak keperluan di rumah. Kenapa? Karena itu nggak akan untung. Susah kalau mau untung juga, karena kepake harusnya ya duit warung, terus dikelola lagi di yang belum ada ditambah lagi. Itu tuh dari uang kelolaan yang ada dari warung, bukan buat dipakai di rumah untuk keperluan pribadi. Sebisa mungkin kalau di awal-awal itu harus punya pekerjaan sampingan juga ya, kayak misalkan dari suami. Nah, kalau misalkan suami kalian kerja, nah dari suami itu dipakai buat kebutuhan sehari-hari, tapi itu harus cukup. Nah, jangan ambil dari uang warung, biar nantinya tuh kelihatan apakah warung kita berkembang atau tidak gitu. Seperti itu ya. Nah, mungkin segitu aja sedikit sharing dari aku. Semoga bisa menjadi pengalaman tambahan buat kalian yang mau memulai usaha. Jangan pernah berputus asa. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh komen ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Semoga kalian sukses dan kita sama-sama sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.